Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para peserta pembelajar, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik pertemuan pertama, aku pribadi yang unik. Ini adalah materi kelas 10 untuk semester pertama. Karena itu, mari untuk mengikuti proses ini dengan baik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kita melakukan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mensyukuri diri sendiri apa adanya. Menyangkut kelemahan-kelemahan, keterbatasan, kekurangan, dan juga tentu kelebihan kemampuan, potensi yang Anda punya. Yang kedua adalah memahami apa itu artinya unik. Dan yang ketiga, mampu mengenali dengan baik diri Anda sendiri, menyangkut tadi keterbatasan, kelebihan. Nah, kelebihan ini adalah hal-hal positif juga yang kita punya, yang Anda punya. Termasuk cita-cita, optimisme, relasi dengan orang lain, dan seterusnya. Dan mengetahui keterbatasan atau kelemahan mana yang bisa diselesaikan, bisa diubah, dan mana yang tidak bisa diubah. Dan yang keempat adalah bisa menemukan teks kitab suci Perjanjian Lama, dan tentu adalah maknanya yang berbicara mengenai keunikan diri ini. Dan yang terakhir adalah Anda mampu bisa membuat sebuah refleksi singkat yang isinya syukur atas penciptaan Tuhan di dalam diri kita berdasarkan Mazmur 139. Para peserta didik yang terkasih, mari kita memperhatikan gambar berikut ini. Saya yakin Anda memahami, mengerti, tahu siapa bintang film yang ada gambarnya ini. Bintang film dari Korea yang sangat terkenal, yang digandrungi oleh banyak ibu-ibu, banyak remaja putri, yaitu Lee Min Ho. Anda juga ngerti, tahu pasti bintang film Indonesia, artis Indonesia yang sangat terkenal ini, yaitu Adisti Zara. Dan berikut ini adalah ada satu kelompok pelajar yang sukses meraih medali pada Olimpiade Fisika Internasional di Lisbon tahun 2018. Saya yakin setiap orang, kita semua ingin mencapai sebuah kesuksesan, sebuah hidup yang sangat ideal ini. Sukses dari materi, terkenal, dan kita kadang berpikir ketika sukses seperti ini lalu hidup menjadi bahagia. Anak-anakku yang terkasih, tetapi sayangnya di dalam hidup ini tidak setiap orang mempunyai kehidupan yang ideal. Banyak orang mengalami kehidupan tidak seperti yang diharapkan. Mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar pertama ini, Anda bisa melihat kondisi 6 anak yang baru saja ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Siangnya ibunya meninggal, lalu sorenya ayahnya meninggal. Dari gambaran wajah, ke-6 anak ini merasakan kesedihan yang luar biasa, kebingungan. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana keadaan mereka. Sementara 2 gambar yang lain itu, siswa SMP di Jawa Timur harus bekerja sebagai kuli bangunan dengan alasan yang membuat haru, yaitu untuk membeli handphone supaya bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh karena mereka tidak mempunyai HP. Inilah gambaran bahwa tidak setiap orang mempunyai kehidupan yang ideal, anak-anak. Nah, Angki Yudhistia, gadis tunarungu, ini adalah gambarnya. Sekarang dia sangat sukses. Pada umur 10 tahun dia mengalami tunarungu, diperkirakan disebabkan karena banyak mengkonsumsi obat-obatan. Dan hidup
pasti tidak mudah, karena sebelumnya dia bisa mendengar dan kemudian dia tidak bisa mendengar. Tentu ini membutuhkan sebuah perjuangan yang luar biasa, dan dia bisa mengatasi kesulitan itu. Dia bisa masuk ke SMA Negeri 2 Bogor, dan lalu dia kuliah di LSPR. Saudara, dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal, membuat dia sangat terkenal. Perempuan Tunarungu Menembus Batas. Kunci kesuksesan dia itu karena dia jujur pada diri sendiri. Dia menerima diri apa adanya dan dia percaya diri. Karena itu dia mengatakan keterbatasan tidak menjadi belenggu. Mengubah keterbatasan menjadi sebuah kesuksesan. Dan saat ini Angki Yudhistia ini menjadi salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo. Sebuah prestasi yang luar biasa, dan tentu ini menjadi sebuah gambaran, sebuah contoh bagi kita yang mempunyai keterbatasan, kelemahan untuk mengatasinya, untuk bisa membuat keterbatasan itu tidak menjadi belenggu. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Anda dan saya mempunyai keterbatasan, tetapi Anda dan saya juga mempunyai kelebihan-kelebihan, mempunyai hal-hal positif, mempunyai sesuatu yang layak kita syukuri. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, amunisi. Karena itu anak-anak, setiap orang itu berbeda. Tidak ada orang yang sama. Bahkan anak kembar pun yang dikatakan kembar identik, mereka juga berbeda, saudara. Nah, maka kita harus memahami dengan benar bahwa setiap orang itu adalah makhluk yang unik. Kata unik secara etimologis, kalau dirujuk asal-usul katanya berasal dari kata unique atau unus dalam kata bahasa Latin yang artinya satu. Hanya ada satu di dunia ini orang yang seperti Anda, seperti saya. Karena itu, maka unik ini bisa juga saya artikan sebagai istimewa. Khusus, istimewa. Karena memang tidak ada yang sama dengan saya. Maka saya ini istimewa, Anda itu istimewa. Maka dari itu, apapun diri Anda saat ini, keterbatasan, kelemahan, Anda itu adalah istimewa. Anda itu adalah unik. Nah, menyadari keistimewaan diri ini sangat amat penting. Mengapa? Karena kita kalau menyadari kita ini istimewa, kita bisa melihat diri kita dari sisi yang positif, tidak hanya melihat dari sisi yang negatif. Tidak hanya melihat dari sisi kekurangan, tidak hanya melihat kelemahan-kelemahan sehingga kita tidak bisa berkembang. Karena itu kalau kita bisa melihat dari sisi positif, maka kita pun bisa berkembang seperti Angki Yudhistia pada contoh di atas. Nah, ini tujuannya apa? Kalau kita bisa melihat dari sisi positif, supaya kita ini mampu bersyukur, teman-teman. Mampu mensyukuri hidup kita, keluarga kita, diri kita, potensi kita, apa yang kita punya saat ini. Karena dengan kita mensyukuri, kita bisa melakukan upaya untuk pengembangan latihan, dan latihan. Sehingga dengan demikian kita mampu mengatasi keterbatasan diri kita. Karena itu kenalilah diri Anda, dirimu dengan baik. Karena itu untuk membantu Anda mengenali diri dengan baik, seperti yang dikatakan Mother Teresa. Mother Teresa pernah mengatakan demikian. Penemuan terbesar pada abad ini adalah ketika Anda menemukan diri Anda sendiri. Anda bisa mengenali diri Anda sungguh, itu adalah penemuan terbesar dalam hidup Anda. Karena itu untuk membantu supaya Anda bisa mengenali diri dengan lebih baik, isilah tabel yang saya siapkan ini dengan jujur. Setelah kalian mengisi, kalian bisa bertanya kepada teman, kepada guru atau orang tua. Setelah kalian mengisi kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan, kalian bisa menyampaikan, benar nggak menurut pendapatmu, mama, papa, teman saya seperti ini. Kenapa kita perlu masukkan mereka? Teman-teman, kita mengetahui bahwa di dalam diri kita itu ada bagian yang kita tidak tahu, tetapi orang lain tahu ya. Bagian dalam diri kita yang orang lain tahu, tapi kita tidak tahu. Kalau kita tahu, orang lain tidak tahu, kan itu rahasia. Nah, untuk bagian yang kita tahu, tidak tahu, dan orang lain tahu, itulah akan menjadi masukan bagi kita untuk kita menjadi lebih berkembang. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana Tuhan melihat dirimu, ini sangat penting. Karena itu nanti kita akan baca kitab suci.
Ada bagian diri kita yang saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, dan itu hanya Tuhan. Dan itu bisa dikenali, kita bisa tahu bagaimana Tuhan memandang diri kita dengan membaca kitab suci dan merenungkannya. Nah, ini tabel yang nanti kalian isi, buatlah format seperti ini, nomor, kekurangan, kelebihan, atau potensi. Kelebihan ini usahakan sebanyak-banyaknya dan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kalian bisa menginventarisir hal-hal positif, kelebihan, maka Anda akan lebih mudah untuk berkembang. Nah, yuk kita sekarang membaca kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kitab Kejadian itu kitab yang ada di Perjanjian Lama, kitab pertama yang ada di dalam Perjanjian Lama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Anak-anakku sekalian, ini adalah kisah penciptaan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Bukan hanya itu. Semua hal lain yang diciptakan oleh Allah diserahkan untuk manusia. Lalu, pesan apa dari firman itu terkait dengan unik? Yang pertama, kita ini diciptakan Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi apapun keadaan kita, apapun keadaan Anda, entah itu fisik, emosi, batin, yang ada keterbatasan, yang tidak memuaskan menurut Anda, itu semua apa adanya adalah gambar Allah. Imago Dei, Anda itu adalah gambar Allah yang hadir di dunia kita ini. Maka apapun keadaan kita, Allah itu melihat baik adanya. Ayat 31. Kalau Allah saja melihat baik kepada kita, masa kita nggak bisa melihat baik diri kita? Kan begitu. Allah tidak mungkin salah menciptakan kita. Pasti Allah mempunyai rencana indah atas hidup kita. Itulah keunikan pertama. Jadi keunikan pertama, kita ini gambaran wajah Allah, keistimewaan kita itu. Dan Allah menciptakan kita baik adanya. Sementara yang kedua adalah apa? Keunikan kedua adalah kita ini diberi kuasa, saudara. Ayat-ayat tadi menceritakan aku memberkati engkau. Nah, kita ini diberkati supaya kita berkuasa atas bla 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 ciptaan yang lain. Arti berkuasa di sini adalah Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk memelihara dan mengembangkan hidup, baik hidup kita maupun hidup alam semesta. Itu keunikan yang kedua. Jadi keunikan yang kedua, kita diberkati, diberi kuasa untuk apa? Diberi kekuatan untuk memelihara, menjaga dan memelihara. Memelihara dan mengembangkan. Nah, kalau ada ketidakpuasan atau kelemahan diri, kita harus tahu bahwa kelemahan diri itu bisa diubah atau tidak. Kelemahan diri yang bisa diubah tentu kita harus berjuang, berusaha mengubahnya. Tadi itu yang tunarungu tadi itu, Yudhisthira itu, dia melihat kelemahannya bisa diatasi, maka dia mengatasi. Nah, sementara kalau mempunyai kelemahan yang tidak bisa diatasi, tidak bisa diubah, ya kita harus menerimanya dengan syukur dan ikhlas. Maaf, misalkan
Ada orang yang memang buta sejak lahir, lalu mereka tidak bisa dioperasi. Nah, sekarang pun mungkin saat ini bisa ya orang ganti mata. Tapi ada cacat-cacat tertentu, kekurangan-kekurangan fisik tertentu yang memang tidak bisa. Nah, itu harus kita terima. Kalau tidak bisa diubah, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Kalau bisa diubah, maka kita harus mengubahnya agar hidup kita itu menjadi berkat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tadi Yudhisthira kan menjadi berkat bagi dirinya, bagi keluarganya. Kan begitu. Dan yang ketiga, saudara, apapun keadaan kita, kita ini diberkati oleh Tuhan untuk sukses, untuk berkembang. Ingat, kita diberkati Tuhan untuk sukses, untuk berkembang. Dan yang keempat, Allah melihat itu baik adanya. Allah merencanakan rencana yang indah. Itulah arti keunikan di dalam diri kita menurut kitab suci, menurut firman Allah, menurut Allah yang menciptakan kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat refleksi seperti tadi yang saya sampaikan di depan. Ada tabel itu, silakan itu diisi, ditulis ya. Lalu yang kedua yang harus kamu lakukan adalah pertama, baca Mazmur 139. Kedua, tulislah di buku kamu jawaban dari pertanyaan refleksi berikut ini. Setelah kalian membaca Mazmur itu, menurut kalian Allah itu digambarkan seperti apa di dalam Mazmur itu? Allah digambarkan seperti apa? Tulis itu sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua, tulislah sejauh mana Allah mengenal dirimu. Di situ ada. Apa yang kamu syukuri atas penciptaan Tuhan pada dirimu di dalam Mazmur itu? Ayat 14-20 berbicara hal itu. Itulah anak-anakku yang terkasih, kita bisa melakukan pembelajaran ini sebagai bagian untuk kita mengembangkan diri karena kita itu sangat unik. Dan jangan lupa subscribe, share video ini kepada teman-teman ataupun siapapun yang membutuhkan ini. Begitu saja, semoga kita semua bisa diberkati oleh Tuhan, bisa mengembangkan diri karena kita ini adalah unik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.